Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Customization. Customization itu uh, kita berpikirnya linear 1+1=2. Padahal tidak sesimpel itu. Misalnya saya agak pusing atau agak bingung. Wah, saya bingung ini mesti karena itu tadi. Padahal mungkin sebabnya banyak. Saya hanya menyimpulkan dari yang paling dekat saja. Setelah ketemu kamu ini, nasibku jadi jelek sekali, misalnya. Nah, ini namanya satu variabel kita jadikan kambing hitam. Ini terus kita biasanya ya kalau di customization self-hate ini ya kambing hitamnya diri kita sendiri. Ini mungkin gara-gara aku tadi bangunnya kesiangan ini sampai malam dapat sial terus misalnya. Dasar diri ini. Nah itu karena customization. Yang kelima adalah maximization atau minimization. Membesar-besarkan sesuatu atau mengecil-ngecilkan sesuatu. Ini namanya maximization atau minimization. Sebenarnya sepele sih, hanya karena misalnya apalah kamu beli bakso sambelnya ketinggalan, jadi kan kecil. Tapi kok dibesar-besarkan, kamu marah-marahi temanmu yang kamu titipi. Beli bakso kok bisa ketinggalan, kok iya ndak itu. Nah, ini saya mencontohkan gini karena kemarin saya beli ayam, ayamnya ketinggalan. Sampai rumah hanya nasinya saja. Jadi iki ayam ini di masuk urip neh, terus melayu. Jadi ya ndak apa-apa ya. Ndak harus dibesar-besarkan ya. Ya beli lagi saja. Nah, kadang-kadang kita begitu urusan gitu aja kok terus jadi besar, menyangkut macam-macam, menyinggung macam-macam, ndak usah. Sering itu kalau kita besar-besarkan jadi self-hatred tadi. Wah, berarti aku ini sudah tua, sudah tambah pikun, ini tambah bodoh, ini tambah enggak begitu. Biasa saja, wong cuma salah kecil gitu aja kok. Atau yang besar dikecil-kecilkan, itu juga enggak sehat. Terus ada catastrophic thinking. Mikirnya kacau sudah. Karena pengaruh macam-macam. Ya, di situ saya contohkan ibu-ibu atau kadang-kadang kita sendiri lah yang sering saya contohkan itu. Mungkin karena teman-teman sering baca artikel-artikel kesehatan misalnya atau baca artikel. Itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nanti baru pusing sedikit saja. Waduh, stroke ini mesti. Jadi karena itu catastrophic thinking. Jadi kamu mikirin tidak reasonable, kamu rujukanmu keliru. Tapi karena sering baca itu. Mungkin yang sudah menikah karena sering nonton sinetron, begitu suaminya HP-nya disembunyikan di password, wah ada rahasia itu mesti ini harus serba curiga, serba itu. Pikirannya jadi kacau. Nah ini kalau ini objeknya diri kita sendiri. Wah jangan-jangan saya ini termasuk munafik Pak. Karena cirinya munafik itu begitu. Betapa saya ini. Terus kamu nyerang dirimu sendiri. Jadi self-hate. Misalnya kamu beli terus yang jual ngasih kembaliannya kok terlalu banyak. Kamu tahu itu terlalu banyak mau dikembalikan lagi kok gimana? Ndak itu gimana? Akhirnya malah kamu bawa pulang. Terus di rumah kamu stres sendiri. Wah dosa besar saya ini. Tapi ya gimana lagi? Terus ya kamu kesimpulannya jadi aneh-aneh itu tadi. Catastrophic thinking. Jatuhnya terus kamu benci dengan dirimu. Nah, coba akar-akar ini ya nanti kita dalami. Semoga kita tidak terjebak di cara berpikir ini yang kadang-kadang jatuhnya membuat kita benci diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini saya tidak panjang ya. Namanya piramida kebencian. Dulu ketika kita membahas filsafat kebencian sudah saya bahas. Cuma kali ini objeknya diri kita. Jadi kebencian itu biasanya ranking. Diawali yang paling bawah itu. Prejudice attitude. Terus
of prejudice, terus discrimination, terus violence, terus genocide. Yang paling bawah, yang paling awal biasanya prasangka-prasangka, curigaan. Gampang nuduh. Kali ini yang kita tuduh diri kita sendiri. Wah, sudah rusak saya ini, Pak. Wah, saya ini pikiran saya kotor, Pak. Saya itu misalnya. Wah, itu menuduh dirinya sendiri. Setelah menuduh, act of prejudice. Act of prejudice itu kamu melakukan tindakan, aktivitas, perilaku menyesuaikan dengan prasangkamu tadi. Jadi, kayak tadi misalnya, saya itu pikiran saya kotor, Pak. Ya sudah, ayo tobat ke masjid. Tidak usah, Pak, saya kalau ke masjid itu nanti mengotori yang lain saya itu. Nah itu. Padune males itu. Jadi act of prejudice itu kamu melakukan tindakan aktivitas sesuai dengan prasangkamu. Misalnya kalau ini kepada orang lain, orang yang kamu tuduh, wah kamu orang kelompok ini ya, kamu perlakukan dia sesuai persangkaanmu. Itu act of prejudice. Kemudian biasanya lahirnya discrimination. Kalau untuk kasus self-hate, benci diri, discrimination itu seperti tadi. Kamu kecil-kecilkan dirimu, kamu singkir-singkirkan dirimu. Kamu anggap dirimu itu jelek, buruk, layak dibasmi. Dihabiskan saja. Ya, karena selanjutnya apa? Violence, kekerasan. Kamu siksa dirimu entah dengan cara apa. Tidak pantas, Pak, saya itu. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat seperti ini. Itu kekerasan yang kamu lakukan dirimu sendiri. Saya duduk di bawah saja, Pak. Saya itu siapa sih? Kamu mendiskriminasi, menyakiti dirimu sendiri. Dan puncaknya memang genocide. Genocide itu ya membasmi. Pada akhirnya saya itu memang sebaiknya tidak ada saja. Violence itu level self-harm, menyakiti diri, ya bisa sampai, kalau yang depresi sampai parah itu bisa ingin untuk melenyapkan dirinya sendiri. Nah ini hati-hati, makanya teman-teman pahami piramida ini. Kalau bisa dibasmi sejak prasangka yang paling awal. Pandangan-pandangan jelek, pandangan-pandangan burukmu pada dirimu sendiri, ayo dibersihkan. Bahwa kita ini banyak kurangnya, banyak ketidaksempurnaannya, ya. Yo nanti kita perbaiki pelan-pelan. Tapi jangan karena itu kita merasa sangat rendah, kita merasa sangat kotor, sangat tidak berharga, dan lain sebagainya.